Pentingnya kita membaca Maulidin Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa ada seorang muslim yang membaca di rumahnya atau di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi Muhammad SAW, mau Maulid Simtud Durar, mau Maulid Ad-Dibai, mau Maulid Kitab Barzanji, mau Maulid Burdah, atau mau Maulid Diyaul Lami, atau Maulid yang lain, yang penting di sana dibacakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjauhkan pemilik rumah dan seisi rumah itu yang pertama dari al-qahd. Artinya apa? Kekeringan. Barang siapa yang di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi, kisah hidupnya Nabi Muhammad, yang pertama, illa rafa'allahu, kecuali Allah akan menghilangkan di rumah tersebut dari sifat kekeringan. Kekeringan dari apa? Dari air. Kekeringan dari apa? Dari keharmonisan rumah tangga. Kekeringan dari apa? Kekeringan dari rezeki. Kekeringan dari apa? Kekeringan dari barokah. Kekeringan dari segala macam kekeringan. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan menghilangkan dari rumah tersebut dari sifat apa? Dari al-waba, penyakit menular. Akan dihindarkan seluruh pemilik rumah tersebut dari al-waba, asal di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Al-waba itu apa? Penyakit menular, seperti halnya yang hari ini kita hadapi, COVID-19, penyakit AIDS, HIV, penyakit demam berdarah, penyakit yang lain, pokoknya penyakit yang menular yang berbahaya. Bentengnya adalah apa? Maulidin Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kata Imam Suyuti, kalau rumah itu terbiasa dibacakan Maulidin Nabi, akan dijauhkan dari apa? Kerampokan. Dijauhkan dari sifat kerampokan, dijauhkan dari kemalingan. Maka rumah tersebut akan dijaga oleh Allah. Orang tidak berani masuk, orang yang tidak berhak tidak berani masuk. Dijauhkan dari apa lagi? Dari kebakaran. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari pandangan buruk orang lain. Dijauhkan dari sifat hasud. Dijauhkan dari sifat iri dengki. Dijauhkan dari sifat apa? Dari sifat tidak enak melihat orang lain bahagia. Hebat, Maulidin Nabi ini hebat. Makanya di rumah itu, jenengan itu, semua para pecinta sholawat ini jangan hanya senang hadir sholawat di tempat-tempat yang jauh-jauh, tapi rumahnya kekeringan, gak pernah dibacakan sholawat. Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus, saya sendiri Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo dengan Syekh Kharmaniyanya, saya dengan Zahir Maniyanya, di bawah pimpinan beliau, di bawah bimbingan beliau Al-Habib bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Begitu juga majelis-majelis yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Timur, semua itu hanya mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi, mengajarkan cara baca maulid, baca sholawat yang benar. Bukan terus jenengan baca maulid hanya di tempat ini. Agar supaya apa? Agar jenengan faham Nabi Muhammad, tambah cinta Nabi Muhammad, di rumahnya dibaca sholawat. Jangan rumah hanya hidup TV 24 jam, internet 24 jam, WhatsApp 24 jam, Instagram 24 jam. Begitu ada maulid Nabi, saya pecinta sholawat, pecinta sholawat. Apal enggak? Enggak apal. Orang kalau cinta itu cenderung akan meniru orang yang dicintainya. Orang kalau mengidolakan sesuatu itu, semua gayanya yang diidolakan pasti ditiru. Seperti halnya Syekh Kharmania, semua meniru gaya sholawatannya Habib Syekh. Seperti halnya Zahir Mania, semua meniru gayanya sholawatannya Az-Zahir. Kenapa? Idolanya. Kalau anda mengatakan idola saya Nabi Muhammad, tiru Rasulullah. Cari tahu kalau nggak tahu. Cara jalannya Nabi Muhammad bagaimana tadi disebutkan, tegak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah jalan begini, nggak pernah badannya. Istimewa Rasulullah, nggak punya kekurangan. Sempurna 100% Nabi Muhammad. Rasulullah kalau makan bagaimana caranya? Nggak pernah Rasulullah makan sambil jalan-jalan, nggak pernah. Makan berdiri nggak pernah. Rasulullah kalau makan sambil duduk pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim baru makan. Kalau minum nggak pernah dalam keadaan tangan kiri, dalam keadaan berdiri nggak pernah. Duduk Rasulullah. Kenapa? Urusannya dengan kesehatan badan. Kenapa Rasulullah kalau minum dalam keadaan duduk? Karena manusia itu di dalam lambungnya punya katup. Katup itu seperti ini yang akan menahan air. Kalau jenengan dalam keadaan berdiri, maka katup itu akan terbuka. Kalau jenengan dalam keadaan duduk, maka katup itu akan tertutup. Jadi kalau orang minum dalam keadaan berdiri, orang itu dijamin pasti lambungnya nggak sehat. Makanya itu ada sunnah-sunnah Nabi, itu urusannya kesehatan. Kalau jenengan pingin sehat di dunia ini, tiru cara kehidupan Nabi Muhammad. Habib Lutfi sampai sering mengatakan, seandainya pecinta Rasulullah ini meniru cara kehidupan Nabi dalam 24 jam dalam kehidupannya, insya Allah dokter nggak laku. Ini ada yang dokter nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya?
Artinya apa? Jarang orang sakit. Bukan berarti nggak ada yang sakit, jarang sakit. Tapi kenapa sekarang orang ini cenderung meniru gaya Yahudi dibanding gayanya Nabi Muhammad? Rumah tangganya, kehidupannya dalam kehidupan rumah tangga niru sinetron, nggak tiru Nabi. Cara mendidik istrinya tiru orang Barat. Cara mendidik anaknya tiru orang Barat. Cara mendidik keluarganya semua tiru orang Barat. Padahal dia mengatakan saya cinta Rasulullah, saya pecinta sholawat. Tapi dalam kehidupannya tidak ada Nabi Muhammad. Di rumahnya nggak ada Rasulullah. Artinya apa? Tidak menggambarkan rumah tangga ini meniru rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obatnya ini, jenengan pengen terhindar dari corona, pengen terhindar dari penyakit yang menular. Tawakal tu Allah yang pertama, yang kedua yang bersih tiru Rasulullah, yang ketiga hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya kita. Hidupkan selalu. Ini kitab jangan hanya jadi pajangan, jangan hanya jadi hiasan di rumah. Beli kitab qasidah ini dijual, beli taruh aja, nggak pernah dibaca. Baca maulid ini, kalau perlu dihafalkan. Orang hafal ini insya Allah akan menjadi muridnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau yang sudah mengatakan barang siapa menjadikan maulid Simtud Durar ini hafalannya, bahkan menjadikan wiritannya setiap hari, maka insya Allah orang itu akan bersamaku kelak di akhirat, kata Habib Ali. Ini jadikan wiritan. Ini Masya Allah, jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Baca makanya maulid Simtud Durar, baca maulid Dibai, baca maulid Al-Barzanji, baca maulid Burdah, maulid Diyaul Lami. Semua yang antum senang apa? Baca. Itu adalah benteng kita yang terkuat agar terhindar dari segala macam kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Makanya sekarang ini penyakit-penyakit diturunkan oleh Allah, diturunkan. Kenapa? Karena manusia ini semakin lama semakin jauh dari Nabi Muhammad. Kalau umat ini semakin jauh dari Nabi, maka penyakit yang lain akan datang ke dunia. Kalau tidak ingin penyakit itu datang ke dunia, gampang. Dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Jangan hanya mengaku pecinta sholawat, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta agama Islam, tapi malah akhlaknya tidak seperti mencerminkan akhlaknya orang Islam. Saat ini mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sering bicara di mana-mana. Zaman sekarang ini malah banyak maulidin Nabi, banyak peringatan majlis sholawat, tapi di dalam majlis itu tidak ada Muhammad. Kenapa? Karena majlisnya tidak diajarkan seperti akhlaknya Nabi Muhammad, tidak diajarkan. Yang ada apa? Menghina orang sana, menghina golongan ini, yang tidak cocok dengan pikirannya dikafirkan, yang tidak cocok dengan gayanya disalahkan, yang tidak cocok. Wah, ini majlis sekarang seperti itu modelnya. Makanya banyak apa? Banyak orang pakai peci di mana-mana, banyak pakai orang sarung di mana-mana, tapi akhlaknya nggak ada. Saya itu pernah sekali berbicara dengan orang mu'alaf, dia dari Inggris. Ketemu dengan Habib Lutfi, saya duduk di sebelahnya. Ada mu'alaf, dia mengatakan, saya tanya kepada dia, menurut Anda Islam di Indonesia dengan Islam di luar Indonesia bedanya apa? Dia mengatakan begini, dulu ketika saya hidup di Eropa, saya masih non muslim, saya melihat di Eropa itu banyak Islam di mana-mana. Di mana-mana banyak Islam, tapi saya nggak pernah melihat ada orang Islam. Ketika saya ke Indonesia, saya melihat banyak orang Islam, tapi saya nggak pernah melihat Islam di Indonesia. Mumet gak sampai? Angel, tiru, angel temen tuh orang. Pusing ya, saya pertama diomong gitu. Ketika saya di Eropa, saya melihat Islam di mana-mana, tapi saya tidak pernah melihat orang Islam di Eropa, jarang. Tapi ketika saya ke Indonesia, saya melihat di Indonesia ini banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam di Indonesia. Artinya apa? Dia mengatakan sebenarnya gaya hidup orang Barat itu yang menghormati hak orang lain, dia mengambil dari Al-Quran. Dia mengambil dari Al-Quran, cuman dia tidak pernah mengatakan bahwa ini aturan Islam. Dia mengambil yang terbaik dari aturan Islam, intisarinya Islam, diterapkan, cuman dia mengaku inilah gaya hidup orang Eropa. Tidak pernah buang sampah sembarangan. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Ajaran Islam. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dia tidak merokok di sembarang tempat. Dia kalau orang yang sudah dewasa, dia sudah berumur lebih dari 18 tahun seumpama, dia beli minuman yang beralkohol lebih dari sekian, dia nggak pernah ditempati dengan plastik yang kelihatan dari luar. Dia pasti pakai kertas semen supaya tidak kelihatan orang. Artinya apa? Masih menghormati orang lain. Dia masih mau minum alkohol aja masih menghormati orang lain. Itu orang Barat. Tapi dia mengatakan, tapi saya tidak melihat orang Islam. Artinya apa? Jarang ada orang Islam di situ. Kebalikannya Indonesia. Ketika saya ke Indonesia, banyak orang Islam. Artinya apa? Banyak orang pakai sarung, banyak orang pakai peci, banyak orang pakai kudung, banyak orang pakai busana muslim. Tapi apa? Akhlaknya bukan akhlak orang Islam. Bukan ajarannya Rasulullah yang dipakai. Dia seenaknya, buang sampah seenaknya. Pakai peci putih,
pakai sarung, bahkan pakai seperti saya begini, merokok saya buang. Ada orang hamil di sebelahnya dia ngerokok, nggak urusan. Apakah ini adat Islam? Enggak. Islam mengajarkan untuk menghormati hak orang lain. Kalau ada orang di sebelah Anda tuh lagi sakit, Anda jangan merokok di sebelahnya, hormati orang lagi sakit tuh, diobati. Kalau ada perempuan di sebelahnya yang lagi hamil, jangan merokok di sebelahnya. Lawang Indonesia kan enggak. Sakar beda. Naik sepeda motor nggak ada pakai helm. Apalagi kalau sudah pakai peci putih. Begitu tangkap polisi, helmnya mana? Peci putih lebih selamat daripada helm, Pak. Ini pecinta Rasulullah, kalau kecelakaan nggak bakal apa-apa. Begitu kecelakaan, peci putih. Ikuti, kalau kita ini orang Islam yang benar, kita ini orang Islam yang mencintai Nabi Muhammad, ikuti aturan negaramu, ikuti aturan pemerintahmu selama aturan pemerintahmu tidak melanggar aturan agama Islam. Itu pecinta sholawat, itu pecinta Nabi Muhammad. Silakan Anda hadir maulid di mana, hadir majelis di mana, berangkat pakai helm. Nyampe di majelis ini helmnya copot. Jangan main hadroh sambil main helm, pakai helm. Sholawatan dengan gue helm. Betul nggak? Maka ini kita sekarang ini majelis ini dibikin tujuannya apa? Supaya kita lebih kenal kepada Rasulullah SAW. Ayo pulang dari majelis ini, pulang dari majelis sholawat ini, pelajari sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi yang kita bisa lakukan apa? Lakukan. Yang paling kecil aja. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan dengan niat ittiba Rasul. Dengan niat menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Dapat sehat, dapat pahala double. Mau makan pakai tangan kanan, niat bismillah, saya niat makan sebagaimana niat makannya Nabi Muhammad SAW. Bismillah, dapat kenyang, dapat pahala. Apa yang tidak ada aturan Islam ini? Semuanya komplit. Aturan Islam itu semua komplit. Ada dalam hal yang terkecil sampai yang terberat diatur sama Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya umatnya sehat, supaya umatnya terhindar dari penyakit, supaya umatnya terhindar dari bahaya. Dulu ulama kita mengatakan yang bersih kalau mau masuk rumah dari bepergian sebelum ada corona, cuci tangan. Ini bukan protokol kesehatan tapi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dipakai protokol kesehatan. Dulu ketika umat ini belum ada penyakit, tiru Nabi ya begini ya, Nabi begini, nggak ada yang hiraukan, semuanya lalai. Begitu ada COVID, semuanya cuci tangan. Ada, jaga jarak, social distancing. Anda kayaknya batuknya lagi bengek gitu kayaknya. Sekarang cuci tangan pakai hand sanitizer, semua pakai masker. Itu sarana mencari kesehatan, silahkan, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Corona bukan Tuhan, COVID-19 bukan Tuhan. Yang patut kita takuti siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut aturan pemerintah, hukumnya wajib. Ikuti aturan pemerintah. Suruh pakai masker, pakai masker. Suruh jaga jarak, jaga jarak. Suruh pakai hand sanitizer, silahkan pakai. Tapi hati kita dan diobati. Hati kita jangan ta'alluq kepada penyakit. Hati kita tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Tauhid kita supaya nggak rusak. Orang sekarang ini diajari sunnah Nabi nggak mau jalankan, giliran ada corona takut. Sajane Tuhanmu ki corona apa Gusti Allah? Sama Allah nggak takut, sama corona takut. Ninggal sholat tenang aja, zina tenang aja, nggak puasa tenang aja, giliran ada corona, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Teladul. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Sekali lagi ikut aturan pemerintah. Jangan dilawan aturan pemerintah. Pemerintah memberikan aturan yang baik, jalani aturan itu. Tapi tetap hati kita jaga, jangan sampai rusak. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan memberikan penyakit dan Allah yang akan memberikan obatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ini dibaca di rumah. Dibaca, jangan jadi hiasan aja, enggak ada. Insya Allah rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dari semua mara bahaya. Ini yang ngomong Al Imam Suyuti, buka aja di kitab I'anatul Talibin juz 3 ada di situ. Kalamnya Imam Suyuti. Insya Allah majelis ini semoga menjadi obat bagi kita yang hadir malam hari ini, ataupun menjadi obat bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat teman-teman kita yang lagi sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga berkat Rasulullah SAW COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat sholawat corona minggat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diperjumpakan kembali Allah di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi.